Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembahasan materi slide PowerPoint pada pelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa kelas 10 SMK 1 Nusa Dua Bandar Lampung bersama saya Bapak Robi Darmawan, Guru Bahasa Indonesia SMK 1 Nusa Dua Bandar Lampung. Anak-anakku seluruh peserta didik kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021, pada pertemuan kali ini kita masih belum dapat bertatap muka, akan tetapi kita harus tetap semangat dalam menjalani kegiatan pembelajaran meskipun masih dalam keadaan daring atau online. Pada pembahasan pertama kali ini, yang ingin saya paparkan kepada Anda adalah pengenalan materi awal yang akan dipelajari oleh siswa kelas 10. Seperti yang kalian lihat pada slide PowerPoint, di sini terdapat gambar buku cetak produktif berbahasa Indonesia untuk SMAK, MAK kelas 10 karangan Yustina dari penerbit Erlangga. Nah, buku ini merupakan media cetak untuk bahan belajar dan mengajar yang akan kita gunakan dalam 1 tahun pembelajaran ini. Dapat kalian lihat pada buku tersebut. Buku tersebut, sekali lagi saya ulangi, merupakan media yang akan kita gunakan dalam kegiatan belajar pada tahun pelajaran kali ini. Kita masuk kepada pembahasan bab 1 dengan tema polusi dan populasi. Yang perlu kalian ketahui, setiap bab pembelajaran dalam buku Erlangga yang sering kita gunakan, itu selalu memiliki tema dengan cover yang beragam. Tema ini menunjukkan hubungan kaitan antara keadaan lingkungan sekitar dengan materi yang akan dibahas. Hal ini tentu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Agar kalian lebih mengerti, lebih peka, dan lebih memahami serta lebih kritis dengan lingkungan sekitar dan kalian kaitkan dengan materi yang sedang kalian pelajari. Nah, di sini dapat dilihat ini merupakan cover dari bab 1, yaitu berupa polusi dan populasi. Di sini terdapat gambar cerobong asap yang mengeluarkan asap yang sangat pekat dan kaitannya dengan kehidupan manusia. Mari kita masuk ke materi berikutnya. Peta konsep pada pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 terdapat pada pembelajaran 1. Memahami teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan. Menganalisis isi dan aspek kebahasan teks laporan hasil observasi. Kalian mungkin bingung seperti apa pembelajarannya. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini adalah bahwa dalam pembelajaran bahasa Indonesia, setiap bab atau setiap tema itu mengandung langkah-langkah yang harus diikuti agar kalian mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi, pembelajaran ini juga merujuk pada tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di sini saya paparkan di pembelajaran 1. Jadi langkah pertama adalah pembelajaran 1. Kalian akan diajarkan memahami teks hasil observasi yang dipresentasikan. Lalu setelah kalian memahami teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan, kalian akan menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Setelah kalian memahami dan menganalisis teks laporan hasil observasi, kalian akan masuk kepada pembelajaran kedua, yaitu menyajikan isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi dan mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Jadi yang perlu kalian ketahui, untuk pembelajaran teks pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK, seluruhnya mengacu pada sistem pengenalan terlebih dahulu. Jadi, untuk seluruh pembelajaran teks nanti di Bahasa Indonesia, pertama kalian akan diajarkan apa pengertian teks yang sedang dipelajari. Dalam hal ini, teks laporan hasil observasi. Bagaimanakah pengertiannya? Bagaimanakah karakteristiknya?
Setelah kalian akan memahami mengenai teks laporan hasil observasi atau biasa disingkat dengan teks LHO, sekali lagi saya ulangi, setelah kalian akan diajarkan bagaimana pengertian dan karakteristik teks LHO, kalian akan diajarkan menganalisis isi. Isi itu dalam hal ini adalah struktur atau rangka atau tubuh dari teks tersebut, dan aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan adalah kaidah kebahasaan atau aturan-aturan kebahasaan yang terdapat dalam teks tersebut. Dalam hal ini teks LHO yang sedang kalian pelajari. Lalu setelah kalian memahami dan menganalisis isinya, kalian masuk ke pembelajaran kedua, yaitu menyajikan isi teks LHO berdasarkan interpretasi. Jadi kalian akan menyajikan isi teks LHO berdasarkan pemahaman kalian. Nanti pada materi berikutnya kalian akan diberikan sebuah teks dan kalian akan mengulas kembali bagaimanakah isi teks tersebut melalui analisis-analisis yang akan diajarkan selanjutnya. Setelah kalian menyajikan isi teks LHO, kalian akan diajarkan untuk mengonstruksi atau membuat teks LHO dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Inilah tujuan dari pembelajaran. Jadi setelah kalian diperkenalkan, lalu kalian mendalami, mengenal lebih lanjut, mengenal lebih dalam, kalian akan diajarkan untuk membuat teks tersebut. Pembelajaran bahasa Indonesia pada tingkat SMK selalu seperti itu. Lalu pada pembelajaran ketiga, kalian akan diajarkan mengevaluasi, mencermati teks yang telah dibuat dan pembelajaran yang telah dibuat. Kita pindah pada slide berikutnya. Di sini terdapat pembelajaran 1, pembangunan teks dan pemodelan. Poin A, memahami teks hasil laporan hasil observasi yang dipresentasikan. Jika sulit memahaminya, kalian dapat membacanya dengan memahami teks LHO yang dipresentasikan. Dapat kalian lihat di sini terdapat gambar 3 orang yang sedang mengamati foto-foto. Foto tersebut berupa kegiatan atau objek-objek yang terdapat di lingkungan sekitar. Mungkin hewan, fenomena alam, fenomena sosial, tumbuhan, dan lain sebagainya. Foto ini berasal dari sumber yaitu pixabay.com. Nah, yang harus kalian pelajari pertama kali dalam mempelajari teks LHO adalah mengenal kata observasi. Observasi berarti pengamatan atau peninjauan. Ini kata ahli bernama J.S. Badudu. Jadi, untuk tahap pertama adalah kalian mengenal dulu apa sih yang kalian pelajari. Dalam hal ini adalah teks hasil laporan observasi atau teks laporan hasil observasi. Teks yaitu sebuah kumpulan paragraf yang membentuk satu kesatuan secara koheren dan kohesi, kepaduan dan kesatuan. Teks tersebut berupa laporan hasil observasi. Observasi adalah pengamatan. Jadi kalian harus ketahui bahwa observasi adalah pengamatan. Jadi ketika kalian mempelajari teks LHO, berarti kalian akan membuat sebuah teks hasil pengamatan. Apa yang diamati? Bisa berupa lingkungan sekitar, bisa berupa hewan, bisa berupa tumbuhan, bisa berupa manusia, bisa berupa fenomena alam seperti bencana alam, banjir, ataupun gunung meletus, atau gempa, ataupun fenomena sosial lainnya seperti kemacetan lalu lintas, perkembangan kehidupan, atau seperti saat ini yang sedang terkenal adalah pandemi virus COVID-19 atau pandemi virus corona yang dikenal dengan pandemi COVID-19, Coronavirus and Disease 19. Nah, jadi seperti itu. Kalian harus mengenal bahwa observasi adalah pengamatan atau peninjauan. Observasi dapat kalian lakukan secara langsung dan tidak langsung. Observasi langsung dilakukan melalui kegiatan melihat, mengamati, melakukan, dan merasakan. Jadi ketika kalian menggunakan panca indera kalian untuk melihat, menggunakan mata, mengamati, melakukan sesuatu, dan merasakan, itu dinamakan observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung dilakukan melalui membaca, mendengarkan informasi, mendapat berita dan sejenisnya. Jadi, kalau observasi tidak langsung itu dilakukan melalui kegiatan membaca, bisa membaca berita, mendengarkan informasi, mendapatkan berita, bisa melalui sosial media, bisa melalui
media cetak seperti koran atau media televisi, itu juga sudah termasuk kegiatan observasi, tapi secara tidak langsung. Prinsip-prinsip dalam menelaah dan mengidentifikasi teks hasil observasi. Pertama adalah lengkap. Jadi teks LHO itu harus lengkap isinya. Kedua jelas, dia isinya harus jelas. Apa yang dipaparkan? Berisi pengamatan hasil apa? Dia harus dipaparkan secara jelas. Yang ketiga adalah benar. Teks LHO tidak boleh ditulis berdasarkan pandangan penulis, tetapi dia harus berdasarkan real keadaannya, keadaan nyatanya, benar. Dan sistematis. Sistematis di sini artinya terstruktur. Terstruktur itu sesuai dengan urutan-urutannya. Dan kelima yaitu objektif. Objektif ini dia artinya apa adanya, sesuai dengan kejadian yang terjadi di lapangan atau fakta. Dia tidak boleh dibumbu-bumbui dengan asumsi-asumsi pendapat yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu tepat waktu, artinya tepat waktu ini teks LHO merupakan teks yang disusun sesuai dengan fenomena yang terjadi, bukan fenomena yang sudah sangat jauh lampau. Berikutnya, prinsip-prinsip dalam menelaah dan mengidentifikasi teks hasil observasi. Nah, ini yang tadi adalah lengkap. Data dan fakta yang terdapat dalam laporan harus lengkap, jelas, dalam laporan tidak terdapat peluang penafsiran yang berbeda, dan benar. Data yang digunakan harus benar sehingga bermanfaat untuk mengambil keputusan yang benar. Sistematis dipaparkan secara runtut dengan model organisasi penulisan yang mudah dipahami. Objektif, penulis bersikap apa adanya dalam memaparkan semua informasi. Tepat waktu, yaitu laporan harus disusun sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pada poin B, menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Setelah tadi kalian memahami apakah itu teks hasil observasi, jadi saya ulangi kembali bahwa teks laporan hasil observasi atau teks LHO adalah sebuah teks yang berisi pengamatan berupa sebuah objek atau fenomena tertentu. Objek yang diamati bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, atau fenomena alam dan fenomena sosial yang disusun secara terstruktur dan sistematis. Nah, saya ulangi kembali lagi, jadi teks laporan hasil observasi atau teks LHO adalah sebuah teks yang berisi hasil pengamatan sebuah objek yang dapat berupa atau teks yang berisi hasil pengamatan sebuah objek berupa manusia, hewan, tumbuhan, fenomena alam, dan fenomena sosial yang disusun secara terstruktur dan sistematis. Setelah kalian mempelajari pengertian dan karakteristik teks LHO, kalian akan sampai pada poin B, yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks LHO. Seperti yang di awal saya katakan, kalian akan mempelajari mengenai strukturnya, rangkanya, tubuhnya, dan kalian akan mempelajari mengenai aturan-aturannya dalam membuat teks LHO. Jadi, yang harus kalian cermati dan harus kalian ingat adalah ketika membuat teks ada aturan mainnya, ada aturan-aturan yang berlaku, tidak bisa sembarangan. Oleh karena itu, aturan tersebut akan dibahas dalam aspek kebahasaan. Struktur teks LHO atau rangkanya atau tubuhnya atau kerangka bagiannya terdiri dari dua hal, yaitu pernyataan umum. Maaf, ini bukan pertanyaan umum, tapi pernyataan umum yang biasa disebut dengan aspek definisi. Lalu, struktur yang kedua yaitu aspek yang dilaporkan berupa deskripsi. Jadi, teks LHO minimal terdiri dari dua paragraf, yaitu aspek pernyataan umum berupa definisi, dan yang kedua adalah aspek yang dilaporkan berupa deskripsi. Bagaimana jika teks LHO terdiri dari 3 paragraf? Maka paragraf ketiga bernama deskripsi atau aspek yang dilaporkan atau paragraf deskripsi. Bagaimana jika teks LHO terdiri dari 4 paragraf? Maka paragraf keempat dinamakan paragraf deskripsi atau aspek yang dilaporkan. Mengapa seperti itu? Karena definisi atau pernyataan umum hanya terdapat pada paragraf pertama. Sedangkan paragraf selanjutnya dinamakan deskripsi. Nah, pernyataan umum atau paragraf definisi biasanya berupa definisi dan ini menyampaikan hal-hal umum.
gambaran awal, pembukaan, yang selanjutnya akan diperinci dalam paragraf berikutnya, yaitu paragraf deskripsi. Jadi paragraf pernyataan umum merupakan paragraf yang berisi hal-hal umum yang akan dipaparkan lebih dalam di paragraf berikutnya. Sedangkan paragraf deskripsi atau aspek yang dilaporkan merupakan paragraf yang menjelaskan hal-hal yang telah disampaikan di paragraf definisi. Jadi paragraf deskripsi merupakan penjelasan lebih mendalam dari apa yang telah disampaikan dari paragraf definisi. Nah, paragraf definisi ini berisi aspek yang dilaporkan dengan perbedaan di setiap paragraf itu terlihat menonjol atau mencolok satu sama lain. Jadi kedua hal itu merupakan struktur atau badan dari teks LHO. Satu definisi, kedua deskripsi. Seperti saya bilang tadi, bagaimana jika terdapat paragraf ketiga? Maka paragraf ketiga dinamakan deskripsi. Nah, selanjutnya adalah kaidah teks LHO. Tapi pada pembahasan video kali ini saya tidak akan membahas mengenai kaidahnya. Saya tidak akan menjelaskan secara lebih lanjut karena ini merupakan awal. Saya hanya membacakan kaidah teks LHO-nya saja, yaitu pertama, menggunakan kalimat definisi, kedua, menggunakan konjungsi atau kata sambung, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks, keempat, menggunakan sinonim atau antonim, yang kelima, menggunakan data atau angka. Nah, itu adalah kaidah teks LHO. Saya tidak akan membahas lebih lanjut mengenai kaidah. Yang ingin saya tekankan kepada Anda adalah karena ini baru pertama kali Anda mendapat materi bahasa Indonesia, maka saya hanya ingin Anda memfokuskan pada awalnya saja, pada pengertiannya, karakteristik teks LHO-nya, dan struktur teks LHO-nya. Mengapa seperti itu? Karena agar materi ini dapat masuk lebih baik atau dapat Anda pahami lebih baik, dapat Anda mengerti lebih baik. Saya tidak ingin Anda terburu-buru mempelajarinya. Untuk apa terburu-buru jika hasilnya tidak maksimal? Akan lebih baik jika pelan-pelan tapi hasilnya lebih maksimal. Pelan tapi tidak lambat. Itulah yang saya harapkan. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya paparkan. Apabila Anda belum mengerti, tenang saja, saya akan memberikan video dan foto dari slide ini serta foto isi buku Erlangga tadi kepada Anda melalui grup-grup WhatsApp yang telah ditentukan, dan Anda dapat bertanya mengenai materi ini dengan cara menghubungi saya langsung melalui nomor WhatsApp pada jam-jam yang telah ditentukan. Mungkin cukup sekian video kali ini, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar meskipun masih dalam keadaan pandemi.